Kesehatan adalah bentuk nikmat yang kadang tidak disyukuri sampai kita di titik di mana sehat itu hilang. Kita sendiri yang menjadi nahkoda untuk menentukan sejauh mana kita bersyukur atas nikmat sehat yang diberikan Allah. Bersama saya Agung Prayoga di Agenda Eduku. Baik, pada kesempatan kali ini, Agenda Eduku akan berbagi sedikit informasi mengenai khasiat jus alpukat dan jus bayam untuk menangani kolesterol. Nah, kolesterol ini adalah suatu jenis lemak yang ada di dalam tubuh. Untuk jenisnya sendiri, terdapat kolesterol LDL, HDL, total kolesterol, dan trigliserida. Di organ hati, kolesterol diangkut oleh lipoprotein untuk dibawa ke sel-sel tubuh yang memerlukan, termasuk ke sel otot jantung, otak, dan lainnya agar dapat berfungsi dengan baik. Seberapa urgensi sih ketika kita membahas kolesterol? Nah, ternyata kadar kolesterol yang tinggi dapat menyebabkan berbagai penyakit seperti aterosklerosis, resiko jantung koroner, serangan jantung, dan angina. Oke, selanjutnya adalah ada dua faktor yang menyebabkan kolesterol, yaitu yang pertama adalah faktor yang tidak dapat dikendalikan, yang kedua adalah faktor yang dapat dikendalikan. Untuk faktor yang tidak dapat dikendalikan yaitu tentang genetik, jenis kelamin, usia, dan etnis. Faktor yang sering disepelekan adalah tentang faktor yang dapat dikendalikan, yaitu tentang pola makan, berat badan, olahraga, rokok, dan penyakit tertentu. Ada dua jenis penata laksanaan penderita kolesterol tinggi. Yang pertama adalah dengan terapi farmakologi atau dengan obat, dan yang kedua adalah dengan terapi non-farmakologi. Untuk terapi farmakologi biasanya menggunakan obat statin, niacin, dan lain sebagainya. Untuk terapi yang kedua yaitu terapi non-farmakologi, jika dikaji lebih lanjut, hasil menunjukkan bahwa pasien dengan kadar kolesterol tinggi belum mengetahui cara membantu menurunkan kolesterol selain menggunakan obat. Hal tersebut yang membuat pasien tidak mencoba mengkonsumsi buah atau sayur yang dapat membantu menurunkan kadar kolesterol selain menggunakan obat. Padahal banyak sekali tersaji di mana non-farmakologi ini juga menjadi prediktor untuk mengurangi kadar kolesterol, antara lain ikan omega 3, biji bunga matahari, gandum, mangga, alpukat, dan bayam. Nah, fokus pada jurnal kita yaitu tentang penggunaan jus alpukat dan bayam. Nah, ini tentunya menarik karena alpukat dan bayam ini sangat mudah kita temui dan kita dapatkan dan kita bisa aplikasikan secara langsung. Jurnal ini adalah jurnal dari Ari Kusuma tentang efektivitas konsumsi jus alpukat dan bayam terhadap pasien dengan kadar kolesterol tinggi. Nah, kenapa harus alpukat? Ternyata alpukat mengandung beta-sitosterol, sejenis lemak nabati yang mengurangi jumlah kolesterol yang diserap dari makanan. Nah, untuk pengolahan jenis alpukat ini bisa diaplikasikan dengan jus. Untuk yang kedua, bayam terbukti sebagai sayuran penurun kadar kolesterol dalam tubuh. Nah, hasil penelitian ini membuktikan bahwa mengkonsumsi jus alpukat dan bayam yang diberikan secara teratur terbukti berhasil menurunkan kadar kolesterol jahat, sehingga pasien dapat merasakan manfaat jus alpukat dan bayam untuk kesehatan. Nah, untuk konsumsinya sesuai yang dianjurkan oleh petugas kesehatan, yaitu 1 kali dalam sehari selama rentan waktu 1 minggu sampai 2 minggu secara kontinu. Nah, kesimpulannya adalah hasil pengujian terhadap variabel yang diteliti didapatkan hasil yang signifikan sehingga konsumsi alpukat dan bayam dapat menjadi alternatif dalam upaya menurunkan kadar kolesterol darah. Oke, poinnya adalah jus alpukat dan bayam merupakan salah satu terapi non-farmakologi yang cukup efektif. Dengan begitu, diharapkan pasien dapat melanjutkan secara rutin sebagai terapi pendamping obat dalam upaya membantu menurunkan kadar kolesterol setiap pasien dengan kadar kolesterol tinggi. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan di pertemuan kali ini. Tetap sehat, jaga tubuhmu. Jumpa lagi di jurnal kesehatan yang selanjutnya. Saya Agung Prayoga, terima kasih.